Salam semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Ruth Vera Elizabeth dari SMKN 42 Jakarta. Saya adalah CGP Angkatan 10. Nah, untuk kegiatan hari ini saya akan ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Endang Sulastri dari SMK Negeri 42 Jakarta. dan Ibu Endang merupakan guru produktif di SMKN 42 Jakarta ini. Kali ini kami akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik bersama-sama. Halo Ibu Endang, apa kabar? Ibu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Endang setelah melalui beberapa waktu pembelajaran bersama peserta didiknya? Ya lumayan Bu, dari situ kan kita bisa melihat dan menilai ya kemampuan siswa itu seperti apa, kemudian gaya belajar atau karakter mereka itu seperti apa, dan ternyata semakin kita bertemu, jadi saya semakin tahu karakteristik anak itu memang berbeda-beda. Iya, baik Bu Endang. Nah, hari ini kita kan akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik, sebelumnya kita akan bercakap-cakap dahulu nih Bu Endang tentang hal-hal yang akan Bu Endang lakukan dan sampaikan nanti di dalam kelas. Gitu ya Bu Endang ya. Iya. Nah, tujuan ini nanti kita akan mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Endang. Nah, kita juga melakukan percakapan ini dengan tujuan untuk mempersiapkan Bu Endang nanti di dalam kegiatan pembelajaran, supaya Bu Endang nanti dapat lebih percaya diri dan dapat tentunya memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Iya, terima kasih. Ya Bu Endang. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu Endang. Ya, yang pertama itu tujuan pembelajarannya Bu Endang pada materi kali ini apa ya? Tujuan pembelajaran ini supaya peserta didik itu paham mengenai jurnal. Jadi kalau dalam akuntansi itu setelah mereka paham, setelah mereka mengidentifikasi dan paham dokumen-dokumen transaksi, mereka akan diminta untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Nah, di jurnal kelas 11 ini itu berbeda-beda, antara contoh ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, pengolahan dan sebagainya. Nah, dari beberapa jurnal itu mereka harus paham. Kalau mereka sudah paham fungsi jurnal, mereka akan bisa mencatat dokumen transaksi itu ke dalam jurnal. Nanti peserta didik setelah menjurnal, berarti mereka harus bisa merekap atau merangkum dari jurnal-jurnal tersebut. Contoh, di jurnal pembelian ada akun pembelian, berarti total pembeliannya berapa. Nanti jadi peserta didik mampu menjurnal dan mampu merekap hasil dari jurnal yang mereka cetak, seperti itu. Oke, baik Bu Endang. Berarti tujuan pembelajarannya kali ini adalah mereka paham ya mengenai berbagai jenis jurnal dan mereka memiliki kemampuan dalam merekap jurnal-jurnal tersebut. Iya, Gitu ya Bu Endang ya. Nah, tentunya Bu Endang ada pengembangan-pengembangan nih yang ingin Bu Endang capai. Kira-kira Bu Endang, area pengembangan apa sih yang hendak Bu Endang capai melalui kegiatan pembelajaran kali ini? Ya, jadi area pengembangan yang hendak saya capai sebelumnya, karena sudah berjalan beberapa waktu ya pembelajaran, jadi saya bisa paham dan bisa melihat gaya belajar siswa itu seperti apa, dan dari gaya belajar itu saya harus bisa menentukan strategi, entah itu perbedaan kontennya, itu kan ada ya definisi konten, ada produk, kemudian ada proses. Nah, dengan saya pribadi mengetahui gaya belajar mereka, saya bisa menentukan apa yang akan membedakan si A dengan si B. Nah, kebetulan di kelas itu kan mungkin ada perbedaan kesukaannya. Mungkin ada yang lebih senangnya menonton atau melihat materi lewat video, ada yang lebih suka membaca dibandingkan dengan menonton, atau mungkin ada yang lebih senang dijelasin sama gurunya atau mungkin sama temannya. Nah, itu mungkin strategi itu akan saya kembangkan supaya siswa sendiri sadar bahwa oh, saya lebih suka ini loh, saya gaya belajar saya itu lebih ke audio gitu ya. Jadi mereka bisa menilai sendiri mereka tuh sukanya apa. Nah, kalau misalnya mereka sudah paham seperti itu, dan mereka belajar dengan perbedaan konten misalkan, nah nanti lama-lama mereka akan paham materi. Jadi mereka senang belajar, dengan senang belajar mereka akan paham materi, dan dengan paham materi itu mereka mungkin akan lebih aktif ya. Kadang anak siswa itu kan tidak aktif itu karena malu, karena dia mungkin nggak pede
atau mereka merasa tidak tahu, tapi dengan mereka tahu walaupun sedikit, ya siapa tahu mereka lebih bisa berani, lebih bisa aktif dalam diskusi. Nah, ketika mereka aktif dalam diskusi dan berani untuk bertanya, akan menimbulkan akan memunculkan kemampuan mereka dalam mencatat. Mereka akan terampil dalam mencatat jurnal, terampil dalam membuat rekap gitu. Jadi dari sisi keterampilan, pengetahuan akan terbentuk gitu, seperti itu ya, akan tercapai. Kemudian dari sikap juga kan mereka jadi berani, lebih aktif, dan diharapkan namanya akuntansi ya terkait dengan keuangan, diharapkan mereka akan bersikap jujur gitu. Jadi ketika mereka bekerja, sikap jujur itu akan tetap dibawa oleh mereka. Baik Bu Endang, jadi kalau bisa saya simpulkan, beberapa area pengembangan yang hendak dicapai melalui kegiatan pembelajaran ini, yang pertama itu peserta didik dapat mengenali gaya belajar mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik dan menimbulkan keaktifan, sehingga nanti mereka dapat lebih aktif bertanya dan terutama terampil dalam melakukan kegiatan pencatatan jurnal ya Bu Endang ya. Dan yang paling penting lagi adalah membangun sikap atau karakter mereka dalam bidang kejujuran. Betul. Oke Bu Endang. Nah, untuk mencapai pengembangan ini serta tujuan pembelajaran, tentu ada strategi yang sudah Bu Endang persiapkan. Nah, strateginya Bu Endang apa aja nih? Kebetulan strategi pembelajaran yang saya susun itu pastinya ada diskusi kelompoknya, karena dengan adanya diskusi kelompok itu siswa bisa atau siswa terbiasa menjadi aktif dalam kelompoknya. Makanya kelompok itu saya tidak banyak-banyak, paling satu kelompok terdiri dari 4 orang, supaya 4 orang itu memang aktif gitu. Kalau terlalu banyak kan kadang ada yang diam, ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi dengan lebih sedikit anggotanya, diharapkan mereka semuanya bisa aktif bersama-sama. Kemudian saya juga untuk strategi atau metode pembelajaran, saya mencoba strategi atau metode discovery learning. Jadi rencana saya akan sebelum saya memberikan materi atau penjelasan, saya seperti biasa diberikan pertanyaan pemantik supaya mereka penasaran apa sih materinya. Nah, setelah itu mereka mencari lewat bacaan atau lewat video, audio dan sebagainya. Setelah itu baru saya penguatan, maksudnya memberikan pertanyaan kembali hasil kesimpulan mereka gitu ya, supaya saya tahu mereka sudah paham. Barulah saya berikan kasus. Dari kasus itu mereka identifikasi, mereka kemudian diskusi kembali, mencari contoh-contoh praktiknya seperti apa lewat video atau buku dan sebagainya. Nah, barulah dari situ saya sambil mendampingi mereka, memberikan kesempatan mereka untuk bertanya ketika dalam diskusi. Nah, setelah itu jika hasilnya sudah selesai, saya meminta sukarelawan atau salah satu kelompok untuk presentasi, untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Nah, nanti dari situ ketika ada yang tidak sesuai dengan jawaban kelompok lain bisa ditanyakan, atau mungkin kelompok lain bisa memberikan bantuan berupa jawaban atau ide atau gagasan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Endang. Berarti nanti strategi yang akan dipersiapkan melalui kegiatan diskusi kelompok dengan memberikan kasus sehingga nanti mereka dapat melakukan kegiatan presentasi ya. Betul. Nah, untuk mencapai ini atau melakukan strategi ini, media pembelajaran apa saja sih yang Bu Endang perlukan? Media pembelajaran itu LCD ya, karena pada akhirnya mungkin mereka akan mempresentasikan, walaupun presentasi itu terkadang mungkin hanya dalam bentuk kertas, karena kan memang ada format tersendiri yang untuk menjurnal itu. Tapi mereka bisa juga menampilkannya dalam bentuk Excel dan ditampilkan di PowerPoint. Kemudian saya juga mungkin membutuhkan atau perlu video. Jadi terkadang ada kan tadi gaya belajar anak itu berbeda-beda ya. Jadi mereka itu perlu video pembelajaran. Bagaimana cara mencatatnya gitu, karena kan mungkin anak senangnya yang contohnya langsung seperti ini. Kemudian saya juga perlu medianya adalah bahan bacaan, ya sumber belajarnya bahan bacaan gitu ya. Jadi mungkin bisa membantu mereka untuk lebih paham. Jadi untuk media yang diperlukan nanti ada LCD, juga ada lembar kerja, video dan sumber belajar bagi murid dan guru tentunya Bu
Nah, untuk waktunya nih Bu Endang, kapan kita akan melakukan kegiatan supervisi ini? Kapan saya bisa melakukannya untuk observasi kepada Bu Endang? Pembelajaran saya kebetulan jadwalnya itu hari Senin dan Jumat. Untuk hari Jumat itu hanya 2 jam ya, jadi waktunya kurang untuk praktek. Jadi mungkin bisa di hari Senin. Hari Senin ya. Oke, baik. Di jam ke 1 sampai jam ke kalau untuk hari Senin jam kedua Bu. Iya. Jam kedua sampai jam ke-5. Baik, Bu Endang. Berarti di Senin depan jam kedua sampai jam kelima kita akan melakukan observasi dalam kelas ya Bu Endang ya. Nah, setelah nanti kita melakukan observasi di kelasnya Bu Endang, setelah itu kita akan melakukan lagi nih percakapan pasca observasi untuk kita menilai apakah pengembangan yang sudah dicapai itu sudah dapat diwujudkan dalam pembelajaran Bu Endang atau masih ada yang perlu kita lengkapi bersama. Iya Bu. Nah, baik Bu Endang, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, adakah satu hal yang Bu Endang dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan ini saya menjadi termotivasi ya untuk mengajar lebih baik lagi dan menyusun strategi pembelajaran supaya apa-apa tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu dapat tercapai. Dan juga mungkin saya perlu berpikir lagi mencari hal-hal yang inovatif dan kreatif supaya anak-anak itu lebih bisa muncul kreatifnya, lebih bisa lagi muncul keberaniannya. Oke, baik Ibu Endang, terima kasih untuk percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama.